Hello class, so we're going to discuss about essay. So Miss akan jelaskan tentang essay. I will explain it mostly in bahasa Indonesia to make you understand about difference between essay and paragraph, untuk membuat kalian mengerti apa bedanya essay sama dengan paragraph. Oke, makanya Miss akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia lebih banyak daripada bahasa Inggrisnya. Well, yeah, essay. Here, an essay is a piece of writing that discusses or argues some topics. Moreover, it explores ideas and connections. Essays usually include statistics, facts, quotation, and references to help discuss the topic or to support the others' argument. A good essay will include these three aspects. Jadi essay itu biasanya ada faktanya, ada quotationnya, citation dari expert, dan ada referensi lain gitu. Jadi dia tidak simple paragraf. Tapi essay juga terdiri dari beberapa paragraf. Dia tidak hanya terdiri dari satu paragraf. Kalau paragraf, bedanya paragraf sama essay, paragraf adalah hanya satu paragraf. Sedangkan essay adalah level yang lebih tinggi dari paragraf, karena essay itu sendiri terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf adalah bagian dari essay, while paragraf adalah paragraf. Things like that. So paragraph is more simple than essay, and paragraph is part of essay. Bagian dari essay, paragraf adalah bagian dari essay. Oke, karena sebuah essay tidak mungkin hanya satu paragraf. Dia pasti lebih dari paragraf. Ada 3 bagian itu dalam essay, jenis paragrafnya. Yang pertama adalah introduction, atau kita sebut introductory paragraph. Introduction, ya. Ini introduction tuh isinya apa aja? Isinya ada hook itu adalah intermezzonya. Jadi paragraf introduction itu belum masuk ke topik benernya gitu. Topik sentence-nya itu nanti ada di paragraf kedua yang adalah namanya body paragraph gitu. Oke, so nah kalau introductory paragraph tuh isinya adalah hook itu bagaimana kalian menarik minat si pembaca, misalnya dengan pertanyaan atau dengan sejarah, mengutip quotation orang gitu ya. Lalu background, nah itu sejarahnya tadi, dan yang terakhir adalah thesis statement-nya di dalam satu paragraf introduction itu, paragraf pengenalan ya namanya. Nah, thesis statement itu memayungi body paragraph. Jadi thesis statement itu hanya satu kalimat yang memayungi body paragraph intinya nanti. Nah, setelah introductory paragraph itu nanti ada namanya body paragraph. Nah, ini namanya body paragraph ya. Nah, body paragraph itu yang kemarin kalian pelajari di paragraf. Harus ada topic sentence, harus ada supporting detailnya, lalu ada concluding sentence-nya. Nah, itu paragraf intinya. Jadi, nah body paragraph itu ada berapa biasanya? Biasanya sih ada 2, 3 gitu. Jadi biasanya tuh ada satu dalam essay ada satu introductory paragraph yang adalah paragraf pengenalan. Jadi di situ isinya intermezzo dan thesis statement, yang mana thesis statement itu memayungi semua body paragraph di essay itu. Gitu. Lalu ada body paragraph. Nah, body paragraph itu bisa 2 paragraf atau 3 paragraf. Ada mungkin yang 1 juga gitu ya. Jadi ini body paragraph. Lalu ada yang terakhir adalah concluding paragraph. Nah, kalau concluding paragraph itu namanya conclusion. Ini paragraf yang terakhir. Nah, ini biasanya dia restate thesis. Jadi dia mengulang lagi thesis statement yang ada introduction itu yang memayungi paragraf inti atau body paragraph. Lalu summarize, lalu ada namanya lasting impression, final words dari kamu gitu di concluding paragraph. Jadi ada 3 bagian, introductory paragraph, body paragraph, lalu concluding paragraph. Untuk introductory paragraph cukup 1, concluding paragraph pun cukup 1 paragraf saja. Tapi kalau body paragraph itu bisa 2, bisa 3, atau bisa 4 gitu. Jadi dalam satu essay itu minimum ada 3 paragraf, yaitu introductory paragraph, body paragraph, dan concluding paragraph. Dan dalam satu essay itu biasanya sih kalau untuk body paragraph nggak cuma 1 ya, jadi body paragraph bisa 2, bisa 3, walaupun ada juga yang 1. Jadi
Normalnya sih body paragraph biasanya 3. Jadi totalnya tuh sebuah esai itu ada 5 paragraf. Pertama adalah introductory paragraph, kedua adalah body paragraph pertama, paragraf ketiga adalah body paragraf kedua, paragraf ketiga adalah paragraf keempat adalah body paragraf ketiga, dan paragraf kelima adalah concluding paragraf. Biasanya seperti itu, ada 5 paragraf, 3 body paragraph, 1 introductory paragraph, 3 body paragraph, dan 1 concluding paragraph. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga yang body paragraphnya cuma 1 atau 2 gitu. Nah, tapi Miss harap kalian ngerti untuk yang body paragraph ini, karena kemarin Miss suruh juga ya nulis paragraf yang ada topik sentence-nya. Nah, body paragraph ini akan adalah paragraf inti. Nah, paragraf ini harus ada topik sentence, supporting detail, sama concluding sentence. Jadi itu urutannya ya, concluding paragraph, body paragraph. Yang body paragraph ini yang kita pelajari kemarin, yaitu harus ada topik sentence, supporting detail, dan concluding sentence. Lalu yang terakhir adalah conclusion atau concluding paragraph. Gitu ya. Nah, ini Miss, kalau gambarnya terlalu kecil, kamu bisa hanya dengarkan saja Miss, dan kamu bisa download ini materialnya sambil mendengarkan Miss. Jadi kamu bisa baca di sini materialnya in English. Oke, jangan lupa kerjakan latihannya di forum seperti biasa. Oke, semoga kalian mengerti tentang paragraf, karena kita sudah belajar dari elemen terkecil ya, elemen part of speech. Oke, dari elemen part of speech sampai frasa segala, sampai klausa lalu ke sentence atau kalimat, lalu habis dari kalimat kalian ke paragraf, lalu dari paragraf kalian ke essay. Essaynya itu, essay adalah yang broader ya, paling the broadest ya. So okay, so I hope you understand. I'm sorry that Miss lupa lagi wassalamualaikum tadi ya. Sekarang ya menutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.